kedua kita di Erangel. Tinggal kita tunggu nih bagaimana Circle akan bermunculan. Dan ini dia dari Genesis Dogma bertemu dengan Geek. Kembali lagi ada sebuah kejar mengejar dengan vehicle tapi... Apalagi kalau ditembaknya dari dalam. Nah, Itu dia yang bisa kita lihat. Circle pertama. Observer teman gue banget emang nih. Dewa United Steve dan juga dua player dari EVOS Reborn. Dimana dua player turun tapi ternyata Steve kalah cepat untuk mengamankan sebuah jembatan. Karena ternyata Microboy udah mempunyai DP28 dan bahkan dikejar juga sebuah komit yang dilakukan dan langsung menghilangkan Steve saja di bagian bawah jembatan. Atau Cai dari Dewa United. Oh my god, masih di dalam air, kayaknya harusnya kelihatan kan? Nggak di end dong, wah. Wait. Dibiarkan bleeding out begitu aja. Wah. Seorang Steve ditinggalkan di bawah jembatan. Wait, Why? Steve dibiarkan hingga pixel HP di Oh sana my God. baru di revive oleh Hands. Dan nampaknya di sisi jembatan sebelah yang lainnya ada pertemuan antara Bigetron, Rotellian dan juga Voin. Kali ini di mana satu knock ditukar satu knock. Nampaknya ya di bawah sana ya dari tim Bigetron, Rotellian dan juga Voin. Sementara Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan 1 kill pertamanya. Tapi 21 Esport using the new vehicle yang ada di Erangel dan juga Miramar. Ini dia. Hati-hati loh kalau misalnya Artinya masih bisa untuk bertahan. Dan ini dia di tempat lain Aura melakukan sebuah rotasi dideteksi oleh Geek. Tembakin dikit lagi udah cukup low HP di sana. Tapi jalur baginya lebih cepat ketimbang peluru M4. Tapi ada tembakan lagi dan knockdown dari Kato. Satu peluru terakhir yang mungkin. benar kata lu tadi, peluru terakhir. Dan ini adalah akan menjadi sebuah confirm kill untuk seorang Katolisa. Tapi oke, kita bahas terlebih dahulu dan ini dia Bintang. The Scouter majukan depan, beat yang sangat baik di mana Powerpunk dari belakang udah bersiap melakukan sebuah shooting ke arah bagian Eagle. Akan ada close quarter combat terjadi, Bintang belum sempat melakukan sebuah healing tapi lihat maju bersama, move as a unit, dua knockdown karena Eagle 365 dan mencari player-player lainnya. Ini pergerakan yang menurut gua sangat luar biasa dimainkan oleh Onyx kali ini. Dua ter-take down dan masih ada dua yang menjaga di bagian jembatan tapi setidaknya ini memudahkan mereka untuk menuju ke arah zona berikutnya. Dan zona berikutnya commit ke bagian Sosnovkat. Tembakin lagi ke arah depan, just space. Hati-hati, hampir ter-take down. Tidak menunggu lagi di bagian jembatan, langsung masuk ke arahnya. Dan Bonafide bertemu dengan Aerowolf yang berjalan jauh dari bagian Stalbert. Kali ini ter-take down di bagian luar zona. Dan itu dia, the first kill yang masuk ke tangan Bonafide. Dicari 3 player lainnya. Spauf masih sendirian aja dan itu dia bertemu di bagian minimap. Spauf harus sudah mulai kedeteksi. Itu dia Spauf di bagian bagi. Ditembaki 2 orang, tidak bisa melakukan apapun. Sangat disayangkan lagi dan lagi. Karena mereka sudah kemakan oleh Blue Zone juga dari tadi. Sementara itu lihat Ucup melontarkan peluru-peluru panasnya ke arah Hijrah. Namun Ucup pun yang harus diambil oleh Vokar. Masih dalam keadaan kenok, masih belum bisa di-end kali ini ya. Dan akan dilakukan backup dari player-player Bonafide yang lainnya. Sementara tim Boom Esports sepertinya akan melanjutkan rotasi mereka. Betul banget, lagi dan lagi body system yang sangat baik. Ketika kita memang ditembaki oleh tim lainnya, tim kita yang lainnya siap untuk melakukan sebuah covering fire. Dan lagi-lagi Voin menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby ketika bertemu 21 Esports. Betul banget, ini baru zona ketiga setidaknya yang udah sangat ramai. Dan ini dari Genesis Dogma ternyata melakukan sebuah spotting karena 21 Esports. 1 orang tadi dipulangkan ke lobby, 1 lagi udah low HP banget itu seorang Foxe. Bisakah di revive, harus segera dipegang oleh temannya? Bisakah? Dan ternyata tidak. Foxe harus dipulangkan ke lobby, bahkan Boong pun ter-take down. Ini tapping yang dilakukan oleh Daybot dengan DP28 yang on point banget. Bahkan tidak hanya manusia atau player jadi korbannya, sekarang vehicle pun dipecahin bannya dan 21 Esports akan sulit untuk menuju ke tempat lainnya. Sementara itu di sisi yang lainnya, Hijrah juga harus ke confirm jadi sebuah kill di tangan Blue Zone. Eagle 365 akan bertemu juga dengan tim-tim yang lainnya di sini. SG dan juga Bonafide juga akan bertemu. Lihat Bonafide, movement yang dilakukan oleh mereka ini benar-benar pede banget. Sementara itu satu persatu player dari tim SG, Skylight Gaming harus diambil. Kita lihat beberapa bold movement pun dibangun Bonafide agak cukup kelimpungan karena ada Bigetron yang menjaga di bagian sana juga. Sebuah vehicle explosion justru Ucup knockdown karena licin dan dia pun knockdown menyisakan seorang Noox atau Nox sendirian dengan low HP. Tadi mungkin maksudnya untuk membuat sebuah fortingan
Iya. Tapi Licin tadi belum terlalu jauh dari vehicle dan justru membuat sebuah impact yang buruk di titik yang sama. Si SG masuk, begitupun Yes. Victim juga udah mulai masuk. Ini dia sebuah bencana yang tiba-tiba terjadi bagi tim Bonafide yang sedianya masuk duluan ke dalam zona. Slayer kali ini akan menjadi backstep yang cukup menegangkan untuk tim Bonafide sendiri ya. Posisi masing-masing sebelum mereka mendapatkan momentum seperti itu. Lihat momentum yang dibuka oleh Poker mendapatkan satu knock ke arah tim Bigetron Red Elia. Sementara di sisi yang lainnya Dewa United harus mendapatkan gempuran atas tim Aerowolf Limax kali ini. Yap, betul sekali. Arrow of Limax kita melakukan sebuah backstep ke arah bagian belakang. Hans akan menjadi last man standing untuk menjaga pergerakan dari Arrow of yang mencoba maju ke arah mereka. Dua player udah ter-knockdown. Reynalre seperti akan melemparkan sebuah utility ke arah bagian depan. Hans the Public masih menjaga di bagian sana. Ada sebuah predict shot ke arah depan. Tapi Nate-nya mendekati ke arah Hans. Splash damage diberikan dan Reynalre pulang ke lobby oleh DPS zona. Revive masih bisa untuk dilakukan ke arah player-player dari Dewa United. Tidak! Cai ternyata DPS-nya udah terlalu sakit dan pulang ke lobby. Karena masih ada 13 tim yang bertahan sejauh ini di circle yang sudah sekecil ini. Nah ini dia perperangan yang terjadi antara Bonafide dan juga SG. Pinky harus dihabisi. Namun lihat ada tim Bigetron Red Alien juga yang menjadi third party yang menghabisi tim Bonafide. Betul banget, tadi Bonafide terlalu fokus untuk melakukan sebuah confirm kill, tidak melihat the last man standing dari Scarlet Gaming yang menunggu di bagian lainnya. Bigetron pun cukup kesulitan untuk masuk karena ada tembakan dari beberapa tim. Aura pun demikian, Dewa United juga ter-takedown. Ini benar-benar sebuah storm, ini katastrofi terjadi lagi karena seluruhnya berusaha untuk melakukan rotasi dan banyak tim yang udah menjaga. Dewa United masuk ke arah tempat dari RRQ. Hands the Public ternyata tertembak dari bagian lainnya dari Onyx Esports. Yes, Onyx di bagian sisi yang lainnya ya. Namun kita akan langsung aja terus berlanjut. Fokus kepada perperangan yang terjadi antara RRQ dan juga EVOS di dalam satu compound yang sama. Warung akan langsung menghujani granat ke arah kamar yang sudah disinggahi oleh player-player dari tim EVOS atau Lazerx lebih tepatnya ya. Ini dia saling hadap-berhadapan antara RRQ dan juga EVOS. Siapakah yang akan mendapatkan war tersebut? War kali ini yang akan langsung aja dijalankan oleh kedua tim kita kali ini. Ini nggak benar-benar never ending fight. Namun lihat Ghost Combat yang terjadi dari RRQ dan juga Lazerx yang mendapatkan dua player dari tim RRQ dan langsung aja dikonfirm jadi sebuah kill. Dua kill yang sudah diambil atau dikonfirm dari tangan Lazerx sendiri. What a man show, lagi dan lagi ditunjukkan oleh seorang Lazerx. Player yang memiliki kapabilitas yang luar biasa. Bahkan Nate pressure lagi dan lagi masih dikeluarkan ke arah tim RRQ Ryu. Dan mereka berdua yaitu tim dari RRQ. Begitupun dari EVOS, mereka menyadari mereka harus mulai masuk dalam zona. Di bagian tenggara dan selatan dari zona kali ini ramai banget. Zuxi ter-takedown bahkan dikonfirm jadi kill. Dan Bigetron Red Alien harus dipulangkan oleh Aura. Aura harus dipulangkan oleh EVOS Reborn. Ini benar-benar sebuah tektok mentektok kill demi kill dari player-player yang tersisa di zona kelima. Masih tersisa 7 tim yang akan memperebutkan winner-winner chicken dinner. Namun RRQ Ryu harus waspada karena sudah ada bintang yang melemparkan granat tadi ya ke arah RRQ Ryu atau oleh tim RRQ Ryu. Betul banget, tapi Onyx udah mengirimkan 2 orang ke depan. Sementara waktu di tempat lain Eagle 365 berhadapan dengan Genesis Dogma Gits yang hanya misalkan 2 orang sekarang baru kelihatan lagi dan langsung memberikan disaster atau bencana ke arah Eagle 365. Yap, dan granat demi granat pun juga langsung aja dilemparkan oleh seorang Kato ya kali ini. Ini gig ya. Kembali on fire lagi ya di game kita kali ini dan memberikan pressure terus-terusan kepada tim Onyx. Namun nampaknya Nerpeko kali ini keapit atau kepres posisinya dari tim Boom Esports sendiri di sana ya. Sudah mendapatkan satu demi satu player dari tim RRQ Ryu. Hanya menyisakan Ikyar seorang diri, the last man standing untuk tim Boom Esports kali ini melawan Nerpeko yang akan dimenangkan oleh siapakah masih belum bisa kelihatan dan that's it. Satu persatu player dari tim RRQ dikonfirm menjadi sebuah kill. Namun Nerpeko bakalan langsung aja mencari kill point tambahannya dan that's it. Nerpeko mendapatkan the last man standing dari tim Boom Esports dan memulangkan
dan tim Boom di posisi yang keempat. Lagi dan lagi ya, Nerpeko menunjukkan lagi performa yang sangat luar biasa. Tadi yang pick duluan. Namun peperangan sebetulnya sekarang masih terjadi antara Genesis Dogma Gits dan juga Geek Fam ID. Menang secara kuantitas tidak serta-merta membuat Geek Fam ID terlalu terburu-buru maju ke arah depan. RRQ, last man standing, Genesis Dogma 2 player terakhir dan Geek masih full dengan 4 playernya. Ini 4 melawan 2-1 atau 4 melawan 3 gitu kan. Oleh karenanya belum terlalu terburu, tapi Nate dari seorang Nichil Connect ke arah Dinosaurs. Kali ini 2 melawan 3. Nate kembali lagi dilemparkan untuk melakukan sebuah confirm, tapi balasan dari Toms memberikan sebuah knockdown juga ke arah Nichil Daybot. Teman-teman bisa perhatikan muka dari Nerpeko ya. Ini ada keraguan tersendiri, akankah shoot atau tidak. Ini masih mantekin aja, ini target yang sangat free. Mort juga udah dipantekin ya istilahnya, 2 player udah dideteksi, tapi Genesis Dogma bahkan rotasi dan dibantu ternyata. Geek terknockdown 1, mencari yang kedua. Mort udah cukup low HP, bertahan di belakang sebuah airdrop, tapi justru Nerpeko terdeteksi oleh Nichil. Wah, dibantu justru ditembakin ya. Inilah battleground, inilah battle royale, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sekarang 3 melawan 1 antara Geek Fam ID dan juga Genesis Dogma Gits. Nichil melakukan tembakan ke arah depan, tadi prone lagi, berdiri lagi, mencari sebuah natural obstacle atau pohon, tapi tidak bisa. Dan winner chicken dinner untuk Geek Fam ID. 6, 7, 9 kill dibukukan oleh mereka. Sementara Genesis Dogma dengan 6 kill. Yes, betul sekali. Congratulations untuk tim Geek FM sudah mendapatkan winner chicken dinner kita.